Kalau saya melihatnya salah satu indikator terganggunya itu kita sudah bayar air padahal di kampung. Oh gitu? Ya, Di kampung limpah lagi. di kampung sudah seperti di kota gitu ya, Ya. kayak PDAM ya. gitu. Padahal ini kaki gunung sawah. Gunung sawah. Ironi ya, konflik yang paling parah pernah terjadi. Separah apa tuh? Yang terlibat konflik lebih dari satu desa ya, Lebih 5 desa. Di lapangan ya, kayak ada masalah air ya. konflik air. warga ya. Warga. Lintas desa. Sebetulnya bukan masalah baru ini ya, masalah lama yang selalu baru ya, sengketa air, Karena tidak pernah selesai. persengketaan. Itu biasanya irigasi, itu pentingnya irigasi sebetulnya diantaranya untuk itu kan. Karena irigasi itu memang fungsinya untuk mengatur alokasi air, Ya, pemanfaatan air. Sebetulnya itu di irigasi, irigasinya irigasi. tapi masih saja terjadi kan. Betul. Ada 3 cabang irigasi daerah airnya yang alokasikan, yang satu tidak. Tidak kebagian ya. Ya, jadi yang ini yang parah-parah. Ya, kalau sekarang kan sudah penduduk banyak kan gitu ya. Kalau zaman dulu Jadi sejarahnya itu nanti tambahin ya. tata kelola air itu Ya. Jadi zaman dulu sebelum ada irigasi yang sejarahnya desa kita gitu, desa Golat itu yang berbatasan langsung dengan Gunung Sawah ya, dan menjadi sumber air untuk hampir 5 desa di bawahnya gitu. Nah, ya desa Golat konsekuensi menjadi sumber air itu memberikan manfaat lah ke desa-desa di bawahnya gitu. Dulu mah sebenarnya ketika sebelum ada perusakan hutan di Gunung Sawah, air tuh sangat melimpah tidak tertampung lah air itu untuk air bersih, untuk air baku berlebih gitu. Nah, sekarang ada pemanfaatan hutan rakyat, hutan negara, termasuk juga oleh negara, oleh masyarakat, itu mengurangi fungsi resapan airnya, jadi berkurang. Seingat saya dulu itu desa saya itu tidak pernah kekeringan. Jadi suhu udara dingin, terus air banyak melimpah. Jadi tidak diatur pun airnya mengalir gitu ke bawah, tidak ada yang komplain. Nah, ya bisa jadi pertumbuhan penduduk gitu ya. Penduduk terus makin kesini makin rusak daerah resapan airnya, jadi daya simpan air di gunung itu makin sedikit, dan akhirnya sekarang itu bukan hanya ke air baku ya untuk pertanian perikanan, tapi untuk air bersih ke rumah pun sekarang itu termasuk di rumah saya bermasalah. sudah mulai terganggu ya. Kalau saya melihatnya salah satu indikator terganggunya itu kita sudah bayar air padahal di kampung. Oh gitu? Ya, Di kampung limpah lagi. di kampung sudah seperti di kota gitu ya, Ya. kayak PDAM ya. gitu. Padahal ini kaki gunung sawah. Gunung sawah. Ironi ya. Bikin itu apa? PAM ya? Ya ada PDAM, ada PAM kampung, PAM desa gitu. Mas. Ya.
sudah bayar, masyarakat itu sudah mengontrak tanahnya sendiri ya. Tanahnya sendiri ya. Walaupun memang Saya itu kan aku belum layak privatisasi. iya. Ya. Oke. Nah, terus tata kelola air nih ya. Sebetulnya dulu itu ada yang kalau di desa itu ada urusan air kan di Ya dulu ulu-ulu kan gitu ya. Nah, ulu-ulu ini dia diantaranya ya mantri cainya lah gitu. Yang justru mengatur. potong. Nah desa Gulat itu mantri cainya yang sekarang secara resmi legalnya jelas dari pemerintah. Jadi Pak Yayat, Ya itu dia makanya. tapi tidak difungsikan oleh desanya. Jadi saya sekarang mau yang inisiatif saja. Pak Yayat agak ke tengah Pak, jadi saya nih nanti gambarnya nggak keambil. Ya. Jadi sebetulnya fungsi ulu-ulu sekarang itu ada di Pak Yayat kan? Iya, Hadir nggak hadir itu perlu nggak perlu. Tapi kalau ada persoalan kan tetap ini. Iya, justru kebanyakan bukan persoalan dari pemerintah, justru yang punya persoalan kan di tatanan warga. Ya. pemanfaat. Sebagai Pemanfaat. Jadi mereka itu banyak mengadu, oh bagaimana airnya begini, oh bagaimana airnya begitu. Datangnya otomatis enggak. Saya gitu. Ya pihak pemerintah desa sudah tidak tahu itu banyak kejadian seperti itu. Gitu. Padahal ini rawan ya, Ya, rawan konflik sosial di Bukan rawan lagi. horizontal gitu. Dan langsung itu. saya berharap saya itu sampai sekarang masih keluar. Desa itu pemerintah lah ya, desa sampai pusat. Kalau sudah ada konflik benturan secara fisik, nah baru jadi masalah. Padahal konflik itu bukan berarti jangan menunggu konflik yang benturan fisik gitu ya, Dengan korban ya. yang sampai ada korban. Dan kalau misalkan hadir itu pemerintah tuh kalau ada konflik yang luar biasa misalkan, kalau sekarang udah nggak biasa-biasa, padahal bagi masyarakat mah mengesalkan. Iya. Mengesalkan dan jadi apa, jadi permusuhan ya. Iya. Yang saya rasakan juga begini, ketika ada permasalahan seperti itu, masyarakat mengaku kan asalnya sebenarnya bukan mengadu permasalahan kepada saya saja, sudah diadukan ke Pak Ipang, katanya ke Pak Ipang, tidak Pak Ipang desa sebelah Sinangerang. Jawabannya ya nanti diurusin nanti, tapi mungkin nantinya entah kapan gitu, sehingga mungkin kesal juga yang ini yang tidak kebagian air. Perlu penanganan segera kan. Iya, perlu penanganan segera gitu. Ketika saya pun otomatis yang dihadapi kan bukan airnya aja, yang dihadapi adalah manusia, Iya. orang-orang yang tanda kutip lah mungkin secara emosional sedang dalam kondisi apa itu Panas ya, panas, emosi gitu. emosi. Oh ini gimana harus pendapatnya, keberanian juga menghasilkan itu. Dan maaf lah ya, tadi juga pemerintahan mungkin pemerintah desa mungkin sampai terus apakah tahu permasalahan yang dibawa seperti ini gitu. Padahal ini rawan sekali kan. Dan terjadi tiap tahun. Ya, tiap rawan musim gitu. Artinya mestinya ada langkah ini ya, langkah antisipasi, cegah dini, cipta kondisi gitu ya. Sebelumnya gitu. Saya tadi juga sedikit diskusi sama Ustaz Yato. Ini pengolahannya, kalau memang yang memanfaatkan air itu beberapa desa, harus ada pengelolaan bersama, pengelola bersama gitu. Jadi kalau sekarang mah dari desa yang di bawah kita itu, di bawah yang sumber airnya, seakan-akan menuntut ke desa yang menjadi sumber air, tapi karena tidak ada komitmen, tidak ada pengelolaan bersama, si desa yang memanfaatkan air itu, yang menerima manfaatnya, itu tidak pernah ada kontribusi ke
ke desa yang menjadi sumber air. Kalau sekarang kan memang ada ya, ada undang-undang tentang jasa lingkungan, ada. Itu sudah bisa, cuman belum tersosialisasikan. Jadi bisanya sekarang mah desa yang di bawah itu marah aja, protes aja ya. Air tidak sampai. Ya, padahal dia tuh tidak pernah kontribusi apa-apa tentang ke sumber airnya, ke resapan airnya. Nah itu kan jadi akhirnya dia mah saling bela itu, saling bela ya. Jika sudah mah mana guys, memang guys kontribusi naon guys, ya naon hayang cai nah hayang ngurus tembung. Jadi harus ada tata kelola yang gini ya, karena sekarang sudah begitu ya. Iya. Kondisinya beda dengan tadi lu ya waktu awal itu air melimpah, nggak ada masalah gitu. Kalau dulu mah ke rumah-rumah saya segede air. Sekarang mas semacam Sekarang mah Ya, mungkin alih fungsi lahan yang ini yang jadi anggarannya. alih fungsi lahan. Iya, jadi air ketersediaan air di gitu. Jadi di gunung-gunung itu kan ada sungai bawah tanah, ada danau bawah tanah. Nah itu yang sekarang itu tersuplai ketika hujan itu. Kalau dulu idealnya itu air hujan itu 70% tersimpan meresap ke dalam tanah, 30% jadi air permukaan. Nah, kalau sekarang kebalik, malah 30% yang jadi air yang menyerap itu mungkin kurang dari 30% yang terserap. Kering aja kan, kekeringan. Kalau sawah mah karena dari dulu apa ya itu memang secara alami sudah terasering ya, jadi air itu mengalir tercukupi gitu ya, saling ini. Nah, justru di beberapa titik yang bukan di cekungan, di wilayah cekungan. Kalau di wilayah cekungan mah aman, sawah itu. Tapi kalau seperti sawahnya Pak Yayat di atas ya, Itu mah tanah geluduk. tanah geluduk. Nah itu perlunya irigasi itu di sana. Padahal di situ dibangun Oh iya, ya. itu irda. Irigasi tanah dangkal. Ya. Nah, tapi untuk dimanfaatkan belum bisa dimanfaatkan, Malah memberatkan ya, beratkan. karena harus bayar listrik. Belum didistribusi untuk warga petani kan memang di sana selalu kekeringan. Itu terlalu beban bayar listrik Lebih besar Besar ya. gitu. Nah, daripada hasil. hasil sudah daripada pakai tambah mendingannya pakai cair di walungan berarti sudah Karena sungai ada, sungai ada aja dua sungai Seruncang yang sebenarnya tinggal Konflik yang paling parah pernah terjadi separah apa tuh? konflik paling parah sebenarnya ini ada kalau pengerusakan pernah ya, pengerusakan dari pemanfaat di bawah merusak kan irigasi itu disekat-sekat untuk apa supaya tidak ada sampah, terus dimanfaatkan untuk jadi keramba terbuka, keramba ikan. Nah, itu pernah dianggap jadi masalah. Yang terlibat konflik lebih dari satu desa ya, Lebih 5 desa. Kalau misalkan ya besar kecilnya konflik tergantung besar tidaknya memanfaatkan airnya.